Pemirsa, Presiden Amerika Serikat mengecam akan terus menyerang hingga Iran kembali seperti ke zaman batu. Bahkan pihak Iran menyatakan hal tersebut sebagai cerminan ketidaktahuan Amerika atas sejarah panjang bangsa Iran. Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. That we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Melalui misinya di PBB, Iran menegaskan ancaman Trump tersebut mencerminkan ketidaktahuan AS, bukan kekuatan. Teheran pun menegaskan peradaban mereka berusia lebih dari 7.000 tahun. Jauh dibandingkan usia Amerika Serikat yang baru sekitar 250 tahun. Iran diketahui sebagai negara pencetak banyak cendekiawan yang berkontribusi pada peradaban manusia dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Seperti apa sejarah panjang peradaban bangsa Iran? Iran berakar dari peradaban kuno bangsa Persia, di mana Cyrus Agung mendirikan kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai wilayah Asia Barat hingga Afrika Utara. Memasuki abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian di abad ke-16, dinasti Safawi menetapkan Syiah sebagai agama resmi di Persia. Pada tahun 1935, Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Iran sendiri berarti tanah bangsa Arya. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas dari Irak, dengan populasi lebih besar dan juga kondisi geografi pegunungan serta gurun. Kemudian Iran dipagari oleh pegunungan. Di sisi barat pegunungan Zagros kemudian membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Dashe Kafir serta Das Elut. Kemudian di tengah juga tersebar banyak dataran-dataran tinggi. Sebanyak 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika Serikat untuk perang darat, di mana sebanyak 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Pemirsa, Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait dengan rencana Amerika Serikat, Iran siapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di
Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan juga mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Pemirsa, lebih dari 5 pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, belum juga ada tanda-tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Bahkan biaya $1 Amerika Serikat jika 1 unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika Serikat. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina, yuan, atau menggunakan aset digital atau stablecoin. Meskipun kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas secara langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur dan juga yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran. Sementara Iran memberikan izin kapal milik perusahaan Prancis melintasi Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Prancis pun menjadi negara barat pertama yang dapat akses melintasi Selat Hormuz. Kapal kontainer berbendera Malta milik perusahaan Prancis, SEMA SGN, menjadi kapal negara pertama yang mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz sejak pecahnya perang pada 28 Februari silam.
Data pelacakan pelayaran menunjukkan bahwa kapal Prancis tersebut melewati pantai Oman di sisi jalur perairan berlawanan dengan Iran. Serangan drone Iran dilaporkan menyasar ke sejumlah sektor vital di Kuwait. Serangan terjadi pada Minggu dini hari waktu Kuwait. ضربت لا اله الا الله ضربت لا اله الا الله لا اله الا الله ضجت Ledakan terlihat di gedung kompleks Menteri Perminyakan di kantor pusat Kuwait Petroleum Corporation di kawasan perminyakan Suwaih, Kuwait. Pemadam kebakaran Kuwait dikerahkan ke lokasi untuk mencegah kebakaran akibat ledakan yang meluas. Sebelumnya serangan drone Iran juga menyasar fasilitas desalinasi Kuwait mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Pada Jumat, serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak Mina Al-Mahdi di Kuwait dengan mengakibatkan kebakaran di sejumlah unit operasi. لا اله الا الله ضجت الكهرباء. Akibat krisis bahan bakar, ratusan pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Dhaka, Bangladesh. Pengunjuk rasa menentang referendum yang dibatalkan, kenaikan harga gas dan juga penanganan pemerintah terhadap krisis bahan bakar semakin parah di Bangladesh. Bahkan para demonstran berbaris sambil membawa plakat dan juga spanduk saat mereka berkumpul di luar Masjid Baitul Muharram. Massa menilai pemerintah Bangladesh telah sepenuhnya gagal untuk mengatasi krisis bahan bakar. Aksi protes yang dipimpin oleh partai oposisi Jamaat-e-Islami bersama dengan aliansi 11 partai terjadi di tengah krisis energi global. Sementara ratusan pengemudi taksi di Brussels, Belgia melakukan protes menolak kenaikan biaya aplikasi dan juga lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Ratusan taksi menggelar aksi protes dengan membunyikan klakson dan juga menutup jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas sepanjang Boulevard Pageo, Brussels, Belgia. Para pengemudi tersebut memprotes terkait dengan keringanan pajak bagi aplikasi, namun mereka menanggung beban akibat lonjakan harga bahan bakar. Menurut Serikat Pengemudi Taksi Belgia, saat ini taksi di Belgia berada dalam kondisi kritis karena kenaikan biaya bahan bakar, komisi platform yang terus meningkat, dan juga peraturan yang tidak adil. Di tengah konflik Timur Tengah, blokade Iran terhadap Selat Hormuz telah mengganggu sekitar 20 juta barel pengiriman minyak harian. Hal ini juga mendorong harga minyak internasional naik drastis, bahkan di atas $100 per barel. La situation est très grave. On a des collègues qui sont vraiment dans la faillite. Pourquoi? Parce que voilà, on travaille à perte, il n'y a plus de revenus et avec l'augmentation surtout du carburant actuellement.